Skinner untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi belajar dengan judul Teori B.F. Skinner yang diampu oleh Ibu Noko Maria Panjaitan MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang biografi B.F. Skinner. Nama beliau adalah Burrhus Frederick Skinner atau biasa dipanggil dengan nama Skinner Matika, 1000 kota kecil di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika, tanggal 20 Maret 1904. Ayahnya bernama William Skinner adalah seorang pengacara sekaligus seorang politis, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Skinner tumbuh dalam suasana dan lingkungan yang nyaman, bahagia, dan derajat ekonomi keluarga menengah ke atas. Orang tuanya menerapkan nilai-nilai kesederhanaan, kebaktian, kejujuran, dan kerjasama dalam menjalani kehidupan. Skinner lahir di lingkungan keluarga yang taat beragama atau Kristen. Namun Skinner pernah hampir kehilangan kepercayaan terhadap agama ketika masih duduk di bangku sekolah menengah. Kemudian ia tidak menjalankan atau mengikuti agama apapun. Dalam rencananya, Skinner juga terus mengingatkan dirinya untuk benar-benar taat dan sungguh-sungguh dalam mendalami metodologi behavioristik. Di tahun 1960, Skinner telah mewujudkan fase terpenting pada rencananya. Pada tahun 1936, Skinner mendapatkan posisi pengajar dan peneliti di Universitas Minnesota 1936 sampai 1945. Selanjutnya, bentuk teori Skinner adalah teori belajar yang berdasarkan pada hubungan antara stimulus dan juga respon. Teori ini juga dikenal dengan nama teori pengkondisian operan ataupun operant conditioning. Menurut teori Skinner, perilaku dapat dikendalikan dengan memberikan konsekuensi tertentu terhadap perilaku tersebut. Konsekuensi tersebut dapat berupa penguatan ataupun reinforcement atau juga hukuman yaitu punishment. Penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku yang diinginkan. Penguatan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penguatan positif dan juga penguatan negatif. Penguatan positif adalah konsekuensi yang menyenangkan atau diinginkan, seperti pujian, hadiah, atau makanan. Penguatan negatif adalah konsekuensi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan, seperti menghilangkan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Hukuman adalah konsekuensi yang mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukuman positif dan juga hukuman negatif. Hukuman positif adalah pemberian konsekuensi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan, seperti hukuman fisik atau teguran. Nah, yang kedua, hukuman negatif. Hukuman negatif adalah penghilangan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau diinginkan, seperti mengurangi waktu bermain atau tidak memberikan perhatian. Skinner berpendapat bahwa penguatan adalah cara yang lebih efektif untuk memodifikasi perilaku daripada hukuman. Hal ini karena penguatan dapat meningkatkan perilaku yang diinginkan, sedangkan hukuman hanya dapat mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Teori Skinner telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, bidang psikologi, dan juga bidang manajemen. Dalam pendidikan, teori Skinner digunakan untuk memotivasi siswa untuk belajar. Misalnya, guru dapat memberikan pujian kepada siswa yang mengerjakan tugas dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan siswa untuk mengerjakan tugas dengan baik di masa yang akan datang. Dalam psikologi, teori Skinner digunakan untuk mengobati berbagai masalah perilaku, seperti gangguan obsesif kompulsif, yaitu OCD, dan gangguan kecemasan. Misalnya, terapis dapat memberikan penguatan positif kepada pasien OCD untuk mengurangi perilaku kompulsifnya. Teori Skinner adalah teori belajar yang sederhana namun efektif. Teori ini telah diterapkan dalam berbagai bidang dan telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, aplikasi teori Skinner terhadap pembelajaran. Beberapa aplikasi teori belajar Skinner dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis
Dan yang ke-10, hadiah diberikan kadang-kadang saja atau jika perlu. Ke-11, tingkah laku yang diinginkan dianalisis kecil-kecil semakin meningkat mencapai tujuan. Yang ke-12, dalam pembelajaran sebaiknya digunakan SEPI. Yang ke-13, mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkah laku overan. Yang ke-14, dalam belajar mengajar menggunakan teaching machine. Yang ke-15, melaksanakan mystery learning, yaitu mempelajari bahan secara tuntas menurut waktunya masing-masing, karena tiap anak berbeda-beda iramanya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori Skinner. Kelebihan teori Skinner, kelebihan dari teori pengkondisian operan atau operan conditioning yang telah dikembangkan oleh Skinner terletak pada pendidik atau guru yang lebih diarahkan untuk mengapresiasi dan menghargai setiap peserta didiknya. Adanya perilaku menghargai ini dapat dilihat dengan dihilangkannya sistem hukuman. Selain itu, kelebihan dari teori Skinner berupa adanya pembentukan lingkungan yang baik dan nyaman, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. Seperti yang kita tahu bahwa teori yang dikembangkan Skinner ini terdapat penguatan yang dimana penguatan itu ternyata bisa dijadikan sebagai motivasi bagi para murid dan para guru untuk berperilaku yang benar yang sesuai dengan